Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke, teman-teman, di sini ada hal yang menarik lainnya. Di mana nih ada si penggugat ijazahnya Gibran, penggugat ijazah SMA Gibran. Ya yang katanya nih palsu begitu ya. Karena lulusan dari luar negeri gitu katanya. Oke, ada apa sih dengan bapak-bapak ini ya? Ini kayaknya satu geng dengan Roy Suryo dan Dr. Tiva nih, orang-orang ini ya. Belum juga ijazah Pak Jokowi, ini sudah ijazah Gibran lagi diserang. Kayaknya mereka menggunakan metode yang sama untuk menjatuhkan keluarga ini ya. Nyerang ijazahnya Pak Jokowi, tapi kan enggak mempan ya sampai Pak Jokowi selesai jadi presiden. Barulah Pak Jokowi mengambil tindakan hukum. Nah sekarang mereka ingin menjatuhkan Gibran dengan menuduh ijazah SMA-nya Gibran palsu. Kayak metode yang sama untuk menyerang ya teman-teman. Ada apa ya sebenarnya orang-orang ini? Kok kayaknya sebegitu sensitif gitu loh sama Pak Jokowi, sebegitu sensitif sama keluarga Pak Jokowi, sama Mas Gibran, ya. Secara Pak Jokowi kan menjadi presiden, terus sekarang Mas Gibran jadi wakil presiden. Kayaknya mereka nggak terima, tapi kalau nggak terima kenapa harus begitu caranya? Ya nggak? Oke, di sini aku sudah ada videonya, jadi kita langsung gas aja ke videonya. Nah, Pak Subhan, nah kira-kira Anda yakin nggak bahwa ini akan menang gugatan Anda? Oke, kita panggil dia. Saya yakinnya saya pasang angka persentasinya 99%. Panggil dia aki-aki aja harus ya. menang. Anda menggugat juga nilai angka sampai triliunan itu. Nah itu saya jelaskan supaya tidak Ini lihat. sombong dan Karena yang sombong rugi itu negara. 99%. Maka Katanya nanti 99% nanti uang 125 triliun akan dibagikan ke rakyat. Dia sombong kalau gugatannya akan menang. uang itu kalau dapat, saya minta disetor ke negara, dibagikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kalau dihitung dari orang per orang, cuman goceng. Ada-ada aja ya orang-orang ini. Ya kan? Dari Nggak Pak Subhan, 280 juta nggak Roy Suryo, Dr. dibagi Tiva, Rizwan, 125 dan yang triliun. lainnya. Berapa dapatnya? Ada aja 5.000. gugat ijazah apa sih? Jadi jangan dilihat gedenya itu. Itu relasinya begitu. Karena yang dirugikan ini negara. Ya kan? Yang Dan orang dirugikan itu negara, gitu kata si Subhan ini. nomor 2 loh. Jadi duduk di nomor 2. Subhan iki wong tuwek gerarek nekune ibadah gerarek ngenteni esuk sore ajale kok. Iki golek sang akhirat wae. Aku ngerti iki pendukung sapa? Iki pendukungnya Anies. Lan Abah anak ontor. Anak Abah. Iki golek kesempatan pancen berencana. Kowe karo sak kroni-kronimu sak pasukan sakit hatimu kuwi. Sak Roy CS Rismon iki wis rencana ya lho. Jadi kan kowe ngomong kae Tiva kae bakal arep ngungkap ijazah Gibran genteni to. Kowe iki kok lara ati kok kenemenen, atimu kok olone rae rame. Sing paling apik raimu apa piye? Kowe iki paling apik, paling sing berpendidikan ngono apa piye? Paling sok suci ngono apa piye awakmu iki kok ngorek-ngorek ngene wong sak gelem Kowe gerek leren ibadah. Ibadah arti lah. Lah gugat 1,128 triliun ki mbok atas namakan rakyat ki maksudmu piye? Maksudmu piye? Nek nak diapurmu kalah. Ada-ada aja ya orang-orang ini ya, kayak punya energi gitu untuk mengungkit gitu ya. Mengungkit ijazah gitu, menuduh ijazah. Apa sih? Udahlah, istirahat aja gitu. Kok punya energi ya mereka? Kena arah iso ngkei Satu geng ini. 128 triliun. Arep janji apa kowe? Utang lho kowe. Kowe utang mengatasnamakan rakyat yo kowe nek ora iso bayar kowe. Piye kowe? Pasukan sakit hati. Aku ngerti samping-samping apa meneh wong wedok sing nggo kerudung kuwi Yo gur-gur kuwi terus wong-wonge sing do ngorek-ngorek keluarga Pak Jokowi Piye? Wong pokoke sing bahas Pak Jokowi ning media tak bantahi. Rumangsane media TikTok sak piturute geran ndelok rai-raimu sing arep ngorek-ngorek Jokowi sak keluargane. Tak mantahi kabeh.
Pak Subhan butuh data, saya banyak punya data. Dari dulu saya sudah cermati kelakuan si Fu Fafa Pak ini. Subhan butuh data, saya punya banyak data. Katanya kan dari dulu saya amati si Fufu Fafa ini. Apaan sih? Orang ini harus dibongkar. Ada data juga dari beberapa orang yang mengaku dia bersekolah di SMA Santo Yosef. Jogja, Solo. ya. Ya, 2 tahun. Oke. Kemudian kelas 2 pindah. Dipindah karena kalau diteruskan nggak lulus. Pindah ke SMK Kristen. Bentar, Solo. dari mana Pak Roy Suryo tahu kalau nggak dipindahkan nggak akan lulus? Kok bisa-bisanya ya? Dia tahu gitu loh. Maksudnya, tahu dari mana itu? Solo juga. 2 tahun lagi. Jadi SMA di Solo itu udah 4 tahun. 4 tahun. Nah ini nggak match nih data ini. Lucunya, ini paling lucu mas, paling stimulat ini ya. Tetap. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, itu mengeluarkan surat penyetaraan. Gitu ya. Surat keterangan nomor 9149 garis miring D tahun 2019. Oke. 2019 suratnya. Yang menyatakan Gibran telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert Sydney Australia tahun 2006. Loh. Jadi kenapa surat tahun 2019 dikeluarkan untuk mengesahkan yang tahun 2006? Gibran nggak salah. Dia mungkin pesannya ijazahnya asli, tapi dapatnya ijazahnya yang palsu. Ada sekarang namanya Sekber, Sekretariat Bersama. Tapi emang susah sih kalau misalnya tidak menyukai ya apapun itu tetap tidak akan disukai ya teman-teman. Ya, untuk kemudian memadukan semua civil society, kekuatan-kekuatan sosial itu, dan kami juga menyatu ini sekarang. Tuntutannya jelas 2 plus 1 gitu. Yang pertama adalah adili Jokowi. Sudah betul itu. Jadi kembali ke kembali ke realnya. Ya, betul. Yang kedua, ya makzulkan Fu Fafa. Adili Jokowi ini konteksnya apa gitu ya? Perasaan Pak Jokowi nggak ada buat apa gitu, nggak ada skandal. Tapi kenapa mereka ini? Atau makzul Gibran. Plus yang ketiga, copot Kapolri. Yang dicari itu ijazahnya Jokowi. Tapi yang ketemu ijazahnya Sahroni. Tapi setidaknya kalau itu ijazah asli. Apa bukti yang dipunya oleh Pak Subhan coba? Iya. Dokumennya. Gini, saya bacakan Mas David ya. Bunyi monggo. Pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tapi bentar deh, aku kayaknya keganggu ya sama ketawanya Roy Suryo ya. Kenapa sih ketawanya tuh kok kayak apa ya? Ya sangat-sangat ramah sekali sih ketawanya, cuman kok semakin kesini kayak semakin mengganggu gitu. Pasal 169 huruf R. Junto pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2023 huruf R juga. Bunyinya begini nih. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain. Yang aku mau ketawanya, dia bacanya lama teman-teman ya. Kenapa nggak langsung cepet-cepet aja, udah lapa, udah tua juga, nyerah aja gitu. Cukup kan? Cukup definitif itu. Kenapa? Sangat definitif. Iya, definitif. Sangat. Nah, dia si wakil presiden ini nggak punya salah satu dari yang disebut ini. Sekolah lain yang sederajat, Bapak memahami makna sekolah lain yang sederajat itu gimana? Silakan jawab. Makna lain yang sederajat itu adalah sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum Indonesia. Oh, enggak bunyi begitu, Pak. Coba jangan menerjemahkan sendiri. Bukan, ya. ini bukan menerjemahkan. Jangan mencoba membangun interpretasi. Bapak juga jangan menafsirkan lain. Ini tafsir gramatikalnya begitu. Loh, KPU sebagai lembaga pelaksana pemilihan umum ya, baik di daerah KPUD dan di pusat itu KPU, itu sudah menginterpretasi itu berdasarkan kewenangan diskresi yang ada pada mereka, Pak. Dan itu kita yakini pasti berkoordinasi dengan lembaga-lembaga tinggi pendidikan yang formal di Indonesia.
Karena kalau misalnya itu tidak kalau itu diinterpretasi bahwa lulusan luar negeri tidak bisa, pastilah KPUD akan membatalkan itu ketika di Solo yang lalu. Kemudian Bener ya, bener itu. Ya, kalau mau jadi pegawai negara juga pegawai negeri ya, teman-teman ya. Kalau dari lulusan luar negeri juga diakui, gitu. KPU pusat juga akan menganulir itu atau menolak itu kalau itu diinterpretasi, diterjemahkan bahwa lulusan luar negeri itu tidak memenuhi Jadi kalau unsur, menurut Bung David, sederajat yang itu. sudah dilalui oleh Mas Wapres, yang dimiliki itu sudah diverifikasi oleh KPU, sudah dianggap sederajat, harusnya nggak jadi pasti masalah dong. begitu Bung David? Pasti dong, nggak mungkin itu ditetapkan menjadi ketukan palu oleh KPUD ketika calon wali kota dan KPU pusat ketika mencalonkan diri sebagai Oke, cawapres. saya ke Pak Subhan, nggak mungkin kalau tidak lolos verifikasi, toh sudah melewati di berbagai kota, lalu juga Begini, sampai ke sebenarnya pusat. saya tidak ingin lari kepada persoalan politik atau yang lainnya. Ini view hukum. View hukum. Oleh karena itu kami uji di pengadilan. Nah, nanti kita lihat saja. Apakah boleh KPU menafsirkan pendidikan? Aduh, bukan menafsirkan, tapi memang ada aturannya. SMA Enggak kayak, sederajat dengan aduh pendidikan kesel juga luar ya negeri. ngeliatnya ya. Alasan pendidikan SMA, Mas Gibran digugat 125 triliun. Padahal pernah sekolah di luar negeri. Ini yang gugat otaknya di mana ya? Mas Gibran itu punya ijazah dari luar negeri, tapi sama dia digugat 125 triliun. Masalah ijazah Pak Jokowi kemarin belum selesai. Masalah demo belum selesai. Ini muncul lagi masalah baru. Kalau kayak gini terus, negara kita kapan maju? Kita sebagai rakyat kapan berpikir majunya? Kalau terus-terusan disuguhi isu yang nggak jelas. Tapi sebenarnya udah kelihatan. Yang sering munculin isu nggak jelas ini dari pihak mana? Ya dari pihak barisan sakit hati, terutama ternakan onta. Mereka nggak terima capresnya kemarin gagal saat pemilu. Makanya mereka terus menyebar hoax. Ijazah palsu lah, tuntutan ke Mas Gibran 125 triliun. Gara-gara ijazah Mas Gibran dari luar negeri. Ini kan semua nggak masuk akal. Tapi kalau pendapat kalian gimana teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam jegigis. Kalau warga negara yang baik ya hadir. Sebentar nih teman-teman, aku mau komen nih ya. Sidang perdana gugatan perdata ijazah Mas Wapres senilai 125 triliun. Nah, di sini kenapa beliau harus pakai kacamata hitam di dalam ruangannya? Kan bukan di luar ruangan. Kalau di luar ruangan ya wajar pakai kacamata hitam. Ini kenapa harus pakai kacamata hitam? Terus kenapa segala mik itu enggak di ini aja ke bajunya? Kenapa harus dipegangin? Kan kasihan si ibu itu pegal, Pak, pegel. Aduh. Ya kan yang manggil pengadilan bukan saya. Ya, yang saya berharap sampai ke pembuktian. Iya, betul. Sampai jam berapa nanti? Itu dengan fisik ya? Dengan fisik. Gini, kebetulan yang saya gugat ini buktinya formil. Bukti formil, bukan bukti material. Jadi nggak banyak ini. Satu tentang ahli undang-undang, ahli kewenangan, cukup itu. Kalau bukti cukup dari KPU, ada dari KPU. Iya. Di KPU sebenarnya semua bisa lihat di portal. Kasihan ya si ibunya ya harus harus megangin mic-nya kayak gitu. Aduh, kalau aku udah kulempar itu. Pegel tahu, pegel. Kenapa juga nggak dijepit aja ke bajunya? KPU itu bagaimana riwayat pendidikan calon-calon itu nanti ketahuan. Jadi bukti itulah fakta, itu fakta kita jadikan menjadi bukti hukum di sini. Betul. Hari ini harusnya agendanya dokumen ya. Ya penyerahan Di dalam ruangan situ tuh silau kali ya. identitas sama. Aduh, kenapa dia harus pakai kacamata hitam atau biar keren gitu? Sama menyusun Enggak, aku jadwal salah fokus ke persidangan situ. selanjutnya. Artinya tergugat harusnya juga datang Pak. Harusnya hadir. Udah capek ibunya.
Maksudnya baik diwakilkan maupun tidak diwakilkan. Si ibu udah capek megangin mic. Nah, itu Kasihan si ibu. warga negara yang baik ya hadir. Ya kan yang manggil pengadilan bukan saya. Ya, yang manggil pengadilan. Tapi kalau yang datang yang dikuasakan Pak, misalnya dari kejaksaan, pengacara negara, Enggak boleh, itu kan pribadi. oh pribadi bukan negara. Iya. Kalau KPU mungkin boleh, lembaga negara. Tapi kalau itu pribadi, kita buat pribadi, bukan wakil. Katanya kan harusnya datang gitu ya. Ya kegiatan wakil presiden itu kan banyak. Emangnya ngurusin ini aja. Banyak yang lebih penting dari ini. Agak aneh lah aku tengok ya si Subhan ini ya. Katanya tadi di video terakhir ya harusnya datang gitu. Karena ini kan dipanggil pengadilan bukan saya. Ya kegiatan wapres itu kan banyak. Nggak cuman ngurusin tentang ijazah yang dituduhkan ke dia itu. Ya tuntutan ijazah yang 125 triliun itu. Nggak cuman itu ya kerjaannya. Kerjaannya banyak. Ya yang lebih penting ngurusin negara. Itu kerjaannya wapres ya. Bukan ngurusin si Subhan ini. agak gimana gitu. Terus orangnya terlalu pede gitu. Pede boleh tapi jangan kepedean. Tadi bilangnya gugatan 99% akan berhasil gitu. Gugatannya menang. Ya, gimana sih? Terserah sih dia mau ngomong kayak gitu ya sebenarnya. Cuman agak kesal sih liatnya. Terus tadi yang pas di stasiun televisi dia ngebacanya tuh lama, nunggunya tuh lama gitu. Udahlah, udah tua juga. Istirahat aja gitu ya. Nggak perlu yang menggugat ini, menggugat itu, istirahat aja di rumah, memantau aja dari rumah, nonton televisi, menikmati hidup, menikmati masa tua. Ya, Bapak ya. Oke, kalau menurut kalian gimana nih teman-teman tentang video yang barusan kita simak? Coba ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bersama Arisa Sebastia. Selalu ngikutin aku, kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.